Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada video sebelumnya kita sudah membuat aplikasi untuk menginputkan data nama, misalkan untung, alamat kebumen, misalkan nomor teleponnya, submit, maka akan tampil data yang diinputkan sebelumnya. Kita ingin di halaman kedua juga dapat mengembalikan data ke halaman sebelumnya yang manggil halaman pertama. Jadi kita tambahkan aja di sini misalkan input teks untuk menginputkan data, misalkan konfirmasi, ketika kembali maka apa yang diinputkan di konfirmasi akan ditampilkan di halaman yang pertama. Artinya kita bisa mengembalikan data dari halaman kedua yang dipanggil oleh halaman pertama ke halaman yang manggil, yaitu halaman pertama. Kita tambahkan dulu text field-nya, tambahkan text field, decoration, misalkan kita tambahkan konfirmasi gitu, konfirmasi. Kemudian nah ini ketika kita simpan, di sini tambahkan size box biar ada jarak. Selanjutnya ketika kembali maka kita harus baca apa yang diinputkan di konfirmasi, berarti di sini kita tambahkan final text editing controller, confirm controller. Berarti di sini juga kita tambahkan controllernya, confirm controller. Kemudian ketika mengembalikan ini dikembalikan confirm controller titik text. Terus bagaimana supaya main Dart ini bisa menerima apa yang dikembalikan oleh halaman yang dipanggil. Jadi first screen ini, first screen maksudnya my first page, bagaimana supaya bisa menerima apa yang dikembalikan oleh second page. Nah, ketika memanggil halaman kedua, second page, ini pakai navigator push, ini kita simpan ke sebuah variabel, misalkan var result gitu. Var result sama dengan, nah tentunya data yang diterima oleh result itu nggak akan langsung diterima, artinya akan diterima di masa yang akan datang. Berarti kita perlu menggunakan istilahnya objek future gitu ya. Jadi kita perlu membuat proses asinkronus. Karena ini kita jadikan proses asinkronus, maka anonymous function ini kita tambahin keyword async. Nah, karena ini datanya nggak langsung diterima, kita menunggu dikirimkan oleh halaman yang dipanggil. Ketika dia kembali, maka kita tambahkan keyword await. Nah, selanjutnya di sini result ini akan ditampilkan di mana? Kita tampilkan misalkan di teks gitu ya. Kita tambahkan size box, kemudian data yang sudah dikonfirmasi. Nah, di sini kita tampilkan misalkan ini langsung result gitu ya. Langsung result. Nah, tapi di sini result itu bukan string. Kita definisikan aja variabel string, misalkan konfirmasi gitu ya. Kita definisikan di sini string konfirmasi gitu, konfirmasi sama dengan string kosong. Kemudian yang ditampilkan di sini berarti konfirmasi. Selanjutnya setelah ini diterima, resultnya, berarti setelah ini, nah ini di sini, ini biar turun akhiri koma ya. Ini kita bisa format dokumen. Kemudian setelah di sini, setelah result diterima, konfirmasi sama dengan result. Kalau misalkan resultnya nggak nol, maka konfirmasi diisi dengan result. Tapi kalau nol, maka diisi petik kosong.
as string gitu ya. Dan dipastikan result itu tipenya string. Kita coba ini. Oke. Oh ini ada yang masih, tapi di sini my first page ini kenapa ini? My first page. Oh ini stateless. Stateless itu ya nggak bisa ada perubahan. Jadi apa namanya? But one or more instant are final. Di sini ada final. Padahal di sini immutable gitu ya. Oh, nggak final. Oh, ini nggak final. Ini immutable, tapi di sini nggak final. Ini harus final. Kalau misalkan dijadikan final, nanti perlu dijadikan parameter biar nggak immutable. Ini kita jadikan stateful, convert to stateful statusnya. Nah, terus ini my first page-nya ini kita jadikan sebagai konstan. Nah ini udah, kemudian berarti ini kita refresh ya. Ini konfirmasinya. Nah ini nggak usah aja. Oh, di akhir titik koma. Kemudian ini kita masukkan ke set state. Jika result nggak nol, kalau misalkan result tidak nol, masukkan ke set state. Nah kayak gini. Dan result nggak nol, set state konfirmasi result. Kalau misalnya pun ini ada perubahan, nggak dimasukkan ke set state, maka perubahannya nggak akan tampil di sini. Kita restart. Nah, misalkan untung, alamat Jogja, gitu, nomor telepon, kemudian submit. Nah, ini udah tampil, konfirmasi, oke, kembali. Nah, di sini oke. Cek. Kembali. Nah, di sini cek. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video ini. Jadi kita bisa mengembalikan dari halaman yang dipanggil ke halaman yang memanggil dengan mengirimkan data apa yang mau dikembalikan. Di sini yang dikembalikan adalah berupa teks yang didapatkan dari text field confirm yang diberi controller, namanya confirm controller. Kemudian ketika menerima, di sini kita simpan di variabel, misalkan variabel result. Nah, ketika memanggil halaman kedua yang akan mengembalikan, ini kita jadikan proses asinkronus dan memanggilnya pakai while. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.